Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Muhammad Nur Ikhwan MPD, dan teman-teman kelas 1A yang saya sayangi. Kami, Anissa Rahma dan Devika Agus, akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Pancasila yang berjudul Pembangunan dalam Paradigma Pancasila Tata Sejahtera. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Alza Alvina Rohmayanti 43040210011, Muhammad Vigo Fernandes 43040210094, Anissa Rahma 43040210153, Raihan Ayu Ramadini 43040210155, Rosa Viva Al-Aulia 43040210157, Tariska Hilyatul Qudsiyah 43040210158, Devika Agus Ardiansyah 43040210078. Pancasila merupakan bagian yang secara hakikat tidak dapat terpisahkan dari segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Di sisi lain, Pancasila juga memuat segala nilai-nilai yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk yang nomor 1, memahami peran Pancasila sebagai sebuah paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, membuat suatu upaya agar generasi milenial mampu untuk memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengetahui cara merefungsionalisasi tatanan masyarakat sebagai langkah awal menghadapi tantangan perkembangan global. Kedudukan Pancasila sebagai sebuah paradigma pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma sendiri adalah suatu gugusan sistem pemikiran atau kerangka berpikir. Pembangunan nasional. Pembangunan adalah suatu kenyataan fisik atau suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Secara sederhana, pengertian pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang mengarah pada perubahan dengan tata nilai yang lebih baik atau lebih maju. Kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai dasar paradigma pembangunan nasional diarahkan dalam bentuk landasan dan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional di Indonesia yang mencakup perihal pembangunan ekonomi, iptek, dan pendidikan. Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syahrial Syarbaini harus memperhatikan konsep sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan yang kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang selanjutnya yaitu generasi milenial yang mampu memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Generasi milenial bisa mengubah pola pikir supaya tidak terpengaruh oleh hal lain yang merusak nilai-nilai Pancasila. Contohnya yaitu dengan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil,
seperti berteman dengan aneka ragam ras dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sederhana yang ada di sekitar mereka, seperti gotong royong. Dari nilai-nilai Pancasila, kita juga bisa menyimpulkan aspek yang harus kita lakukan seperti menerapkan kejujuran, kebaikan, bersifat toleransi, dan tidak membedakan karena kita tahu bahwa kita memiliki keberagaman agama dan budaya. Kita juga harus berperilaku adil dalam hal apapun seperti tindak hukum atau yang lainnya. Kemudian yaitu merefungsionalisasi tatanan masyarakat sebagai langkah awal menghadapi tantangan perkembangan global. Kehadiran globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar di segala aspek kehidupan. Masyarakat harus tetap memperkokoh jati diri yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teknologi, modal, atau informasi semua digunakan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Untuk mencapai masyarakat yang siap menghadapi tantangan perkembangan global, diperlukan upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau pembangunan. 1. Perlu kesadaran seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi serta dalam pembangunan sesuai dengan profesi masing-masing agar tercapai kesejahteraan bersama. Karena hal itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila merupakan landasan filosofis. Karena itu untuk menjabarkan lebih lanjut hakikat adil dan makmur perlu dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, yaitu hukum Pancasila yang dilandasi oleh 5 asas yang dikandungnya, serta harus memperhatikan sistem-sistem hukum yang hidup sehingga usaha untuk mencapai kepastian hukum menuju pembangunan masyarakat sejahtera lahir batin dapat tercapai. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk mencapai masyarakat yang siap menghadapi tantangan perkembangan global, diperlukan kesadaran seluruh warga masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan nasional ini. Peran kita sebagai pemuda sangatlah penting bagi negeri kita. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam apa yang kita lakukan karena kita tahu kita memiliki keanekaragaman agama dan budaya. Selain itu, kita juga harus bersikap adil dalam hal apapun. Terima kasih.